Hujan turun rintik-rintik sore itu. Aku duduk di pojok kamar, memeluk perutku yang sudah membuncit. Usia kandunganku sudah 7 bulan, dan tubuhku semakin lelah dari hari ke hari. Namun yang paling berat bukanlah rasa sakit di tubuhku, melainkan di hatiku. Sudah hampir seminggu suamiku, Damar, jarang pulang. Saat pulang pun, ia tak lagi menatapku dengan tatapan hangat seperti dulu. Kini, setiap matanya bertemu mataku, hanya ada sinis dan dingin. Aku mencoba menguatkan diri, berpikir bahwa mungkin ini hanya tekanan kerja. Tapi naluriku sebagai istri berkata lain. Dan hari itu, dugaan terburukku menjadi kenyataan. Pintu rumah terbuka dengan keras. Aku menyambut dengan tertatih. "Mas, kamu pulang?" Aku tersenyum lemah. Tapi bukan hanya Damar yang masuk, melainkan seorang wanita muda berpenampilan mewah dengan tas bermerek menggantung di lengannya. "Kamu siapa?" tanyaku dengan suara pelan namun gemetar. Wanita itu hanya menyeringai. Damar tidak menjawab pertanyaanku. Ia malah menatapku dengan tatapan jengah. "Ini Ririn. Mulai sekarang, dia akan tinggal di sini bersamaku," katanya datar. Dunia seperti runtuh menimpa kepalaku. "Tinggal di sini?" tanyaku gemetar. "Iya. Dan kamu, Nadia, kita sudah selesai? Aku ceraikan kamu. Hari ini juga," ucapnya sambil melempar selembar kertas ke meja. Mataku kabur. Keringat dingin membasahi tubuhku. Suamiku menolakku, tepat di hadapan wanita lain saat aku tengah mengandung anaknya. "Mas, anak ini, bagaimana bisa kamu?" "Anak itu nggak penting. Aku nggak pernah mencintaimu. Dari awal aku cuma menikahimu karena dijodohkan. Sekarang aku sudah muak." Ririn tertawa kecil. "Maaf ya, Bu Nadia. Tapi kamu terlalu sederhana buat suami sehebat Mas Damar. Lihat dirimu, hamil, kusam, baju longgar murahan. Sudah waktunya Mas Damar dapat yang lebih layak." Aku berdiri perlahan, tubuhku gemetar. Nafasku sesak. "Kalau kamu memang ingin bersama dia, tak apa. Tapi tolong, izinkan aku tinggal sampai bayi ini lahir. Aku tidak punya siapa-siapa." Damar tertawa sinis. "Kamu pikir ini hotel? Keluar sekarang juga. Aku sudah siapkan koper berisi barangmu." Hatiku remuk. Hujan di luar berubah deras, seolah ikut meratapi nasibku. Tapi Damar tidak peduli. Ia menggandeng wanita itu masuk ke kamar yang dulu kami tempati bersama. Aku hanya bisa berdiri di depan rumah, menggenggam koper lusuh sambil menahan air mata. Aku melangkah pelan ke jalanan gelap, berteman hujan dan rasa pilu yang menyesakkan dada. Setiap langkah terasa seperti menginjak beling. Perutku mulai sakit, mungkin karena terlalu lama berdiri atau stres. Tapi aku tidak boleh pingsan. Tidak di sini. Tidak malam ini. Aku berusaha mencari tempat berteduh. Sebuah teras toko kosong menjadi satu-satunya pilihan. Aku duduk, menggigil, memeluk lutut. Perutku mulai terasa nyeri, tapi aku mencoba bernapas perlahan agar tidak panik. Pikiranku melayang ke masa lalu. Dulu, aku pikir Damar adalah segalanya. Saat orang tuaku meninggal karena kecelakaan 2 tahun lalu, Damar hadir sebagai sosok yang penuh perhatian. Ia melamarku dengan janji bahwa ia akan menjadi keluarga satu-satunya yang aku miliki. Aku percaya. Aku menyerahkan seluruh hatiku. Kini, saat aku benar-benar tidak punya siapapun lagi, dia juga pergi. Tangisku pecah. Aku menutup wajah dengan tangan, tidak peduli dengan orang-orang yang mungkin lewat. Tapi tak ada yang lewat. Semua sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Tidak ada yang peduli dengan seorang wanita hamil terlunta di pinggir jalan. Entah sudah berapa lama aku tertidur dalam dingin dan basah. Tiba-tiba aku terbangun karena suara langkah kaki mendekat. "Dek, kamu kenapa tidur di sini?" Suara seorang ibu tua membangunkanku. Aku membuka mata perlahan. Seorang wanita berusia sekitar 50-an berdiri di depanku dengan payung kecil. "Maaf, Bu. Saya nggak punya tempat tinggal," jawabku terbata-bata. "Ya Allah, kamu hamil besar begini. Masuk yuk, rumah saya di dekat sini. Saya punya warung kecil. Kamu bisa tidur di dapur dulu, ya?" Aku ingin menolak, tapi tubuhku sudah terlalu lemah. Aku mengangguk dan mengikuti ibu itu perlahan. Namanya Bu Siti.
Warungnya memang kecil, tapi hangat. Ia memanaskanku teh manis dan memberi selembar selimut tipis. Malam itu, aku tidur di tikar lusuh, tapi hatiku merasa lebih aman. Setidaknya, aku tidak sendiri. Ada seseorang yang masih peduli. Pagi harinya, aku bangun dan langsung membereskan tikar serta membantu Bu Siti menyiapkan dagangan. Ia terlihat kaget melihatku sibuk sendiri. Nggak usah, Dad. Istirahat saja. Saya ingin membantu, Bu. Biar saya cuci piring, ya? Akhirnya, aku diizinkan membantu di dapur. Cuci piring, potong sayur, bersihkan meja. Semuanya kulakukan dengan pelan karena perutku kadang terasa keras. Tapi aku tidak mengeluh. Aku tidak punya pilihan. Aku harus bertahan. Demi anakku. Hari-hari berikutnya kulalui dengan bekerja di warung. Upahnya tak seberapa, tapi Bu Siti memberiku makan dan tempat tinggal seadanya. Aku sangat bersyukur, meski di matanya aku tahu dia juga sedang berjuang dengan keterbatasan. Suatu hari, warung kecil itu kedatangan sekelompok pria berseragam rapi. Mereka terlihat seperti karyawan perusahaan besar. Salah satunya berbeda. Ia datang dengan mobil mewah dan jas hitam elegan. Langkahnya mantap, wajahnya tegas tapi tak angkuh. Dia duduk di kursi paling pojok, memesan nasi goreng dan teh hangat. Aku mengantar pesanannya dengan tangan gemetar, karena entah kenapa tatapan mata pria itu menusuk. Tapi bukan tajam, lebih kepada tatapan prihatin. Ia sempat menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kamu kerja di sini?" Aku mengangguk, "Iya, Pak." Dia hanya mengangguk singkat, lalu kembali ke makanannya. Tapi sejak hari itu, pria itu, yang kelak ku ketahui bernama Raka, CEO dari perusahaan besar, mulai sering datang ke warung. Kadang ia hanya diam, kadang sekadar membeli air mineral. Tapi setiap kedatangannya membuat warung menjadi lebih hidup. Bu Siti senang karena pelanggan jadi bertambah. Aku hanya bisa heran, kenapa seorang pria sekelas dia mau makan di warung sederhana? Aku tak tahu bahwa takdir sedang mulai menulis babak baru dalam hidupku. Hari-hariku di warung kecil milik Bu Siti semakin terasa ringan. Bukan karena bebannya berkurang, tapi karena aku mulai menemukan ritme baru untuk bertahan hidup. Dari yang awalnya hanya membantu di dapur, kini aku dipercaya mengelola bagian depan, mencatat pesanan, menyapa pelanggan, dan kadang-kadang meracik minuman. Tentu saja, semua kulakukan perlahan dan hati-hati, mengingat kandunganku yang semakin besar. Namun, tak bisa kupungkiri, ada satu hal yang selalu membuat jantungku berdetak tak biasa setiap kali pria itu datang. Raka. Pria yang pertama kali kulihat dalam balutan jas elegan, kini mulai datang dengan lebih santai. Sesekali mengenakan kemeja polos dan celana bahan, kadang hanya t-shirt dan jeans. Tapi tatapan matanya tetap sama. Tenang, dalam, dan memperhatikan. Pernah suatu sore, aku sedang menyapu halaman warung ketika mobil hitamnya berhenti di depan. Ia turun sambil membawa sebungkus buah mangga. "Ini buat kamu," ucapnya, menyodorkannya padaku. "Bagus untuk ibu hamil." Aku memandangnya, terkejut. "Pak Raka, saya tidak pantas menerima ini." Ia tersenyum tipis. "Pantas? Kamu sedang mengandung. Kamu butuh nutrisi. Anggap saja ini bentuk rasa terima kasihku karena nasi goreng Bu Siti selalu enak." Aku tidak bisa menahan senyum tipis. Akhirnya, ku terima buah itu sambil membungkuk sopan. Tapi sejak hari itu, Raka semakin sering datang. Ia mulai mengajak Bu Siti mengobrol, bahkan beberapa kali menanyakan kabarku secara langsung. Suatu hari, warung sepi karena hujan deras. Hanya ada kami bertiga, aku, Bu Siti, dan Raka yang tiba-tiba muncul dengan payung lipat kecil. "Sepertinya ini hujan berkah," katanya, sambil menyeka rambutnya yang basah. "Kenapa Bapak terus datang ke warung ini?" tanyaku akhirnya, tak tahan menyimpan rasa penasaran. Ia menatapku sejenak, lalu menjawab, "Awalnya karena makanannya. Tapi sekarang, aku tertarik pada seseorang yang bekerja di sini." Aku tertegun. "Seseorang? Maksudnya, aku?" Wajahku memerah. Aku memalingkan pandangan dan pura-pura membersihkan meja. "Tapi saya ini cuma wanita biasa, Pak. Bahkan, ditinggal suami saat sedang hamil. Saya nggak punya apa."
Raka menunduk sedikit, wajahnya serius. Justru itu yang membuat kamu luar biasa. Kamu bertahan. Kamu tidak menyerah. Dan itu adalah kekuatan yang tidak semua wanita punya. Ucapan itu seperti selimut hangat di tengah dinginnya badai yang kurasakan selama ini. Tak ada yang pernah memujiku seperti itu. Bahkan suamiku dulu tak pernah berkata bahwa aku kuat. Aku hanya bisa menunduk, menyembunyikan air mata haru yang tak terbendung. Hari-hari berlalu. Kandunganku semakin berat. Tapi entah kenapa, aku mulai merasa ada cahaya yang kembali menerangi hidupku. Bu Siti yang dulu khawatir aku akan melahirkan tanpa bantuan, kini juga ikut tenang karena Raka sering mengantar vitamin, membawakan susu hamil, bahkan diam-diam memanggil bidan ke warung untuk memeriksaku. Aku nggak tahu kamu dapat rezeki dari mana, tapi aku senang kamu bahagia, Nak, kata Bu Siti suatu malam saat kami duduk di tikar dapur. Bu, aku juga nggak ngerti, tapi Raka bukan sekadar pria baik. Aku takut kalau ini cuma mimpi. Bu Siti menepuk bahuku lembut. Mimpi yang datang setelah air mata, biasanya memang nyata. Tapi kamu tetap hati-hati. Jangan cepat percaya. Biarkan dia membuktikan niatnya. Dan benar, Raka memang membuktikannya. Satu sore yang tak pernah kulupakan, ia datang dengan membawa selimut bayi, perlengkapan mandi, dan perlengkapan melahirkan lengkap. Wajahnya terlihat gugup tapi tegas. Nadia, aku ingin menjagamu dan anakmu. Aku menatapnya lama. Kenapa? Aku ini bukan siapa-siapa. Aku hamil. Sudah ditolak. Aku bukan wanita layak untuk pria seperti kamu. Ia menarik napas panjang. Ayahku dulu menikahi ibuku yang juga seorang janda dengan anak satu. Tapi dia membesarkan kami dengan penuh cinta. Dari sanalah aku tahu bahwa keluarga itu bukan tentang siapa yang paling layak di mata orang lain, tapi siapa yang mau bertahan dan saling menguatkan. Aku menangis. Tak tahu harus berkata apa. Akhirnya hari itu datang. Malam ketika perutku mulai terasa mulas. Panik menyergap. Bu Siti langsung menelpon Raka, dan tanpa menunggu lama, mobilnya sudah ada di depan warung. Ia menggendongku ke dalam mobil, tangan kirinya tak pernah melepas genggamannya di tanganku. Tenang, Nadia. Aku di sini. Sesampainya di klinik bersalin, proses persalinan berjalan cukup cepat. Aku menjerit, berkeringat, hampir menyerah. Tapi suara Raka tak pernah henti di telingaku, menenangkan, menyemangati. Dan akhirnya, tangisan itu terdengar. Bayi laki-laki. Wajahnya merah, mungil, dan sangat mirip Damar. Tapi anehnya, tak ada sakit hati lagi. Yang kurasakan justru rasa lega, bahagia, dan haru. Saat bayi itu diletakkan di pelukanku, aku menangis sejadi-jadinya. Terima kasih. Ya Allah. Raka berdiri di sampingku, menatapku dan anakku dengan mata berkaca-kaca. Bolehkah aku menjadi ayah baginya? Aku memandangnya. Bahkan sebelum kamu tanya pun, hatiku sudah setuju. Beberapa bulan kemudian, hidupku berubah drastis. Raka menikahiku secara sederhana tapi penuh haru. Ia membawaku dan anakku tinggal di rumahnya yang nyaman, memperkenalkanku pada orang tuanya yang langsung menyambut hangat dan memelukku erat seperti anak sendiri. Anakku tumbuh sehat. Dan aku, yang dulu dianggap tidak layak oleh mantan suamiku, kini menjadi istri dari pria yang tak hanya sukses, tapi juga berhati emas. Aku tak pernah menyangka bahwa setelah penderitaan bertubi-tubi, ada pelangi yang menantiku di ujung badai. Tapi aku tak tahu bahwa pertemuan besar akan segera terjadi. Satu hari, Raka mengajakku ke acara tahunan perusahaan tempat dia menjadi CEO. Ia ingin mengenalkanku secara resmi pada semua jajaran pimpinan dan karyawan. Aku mengenakan dress sederhana tapi elegan, rambutku disanggul cantik. Bayi kami kutitipkan pada Ibu Raka. Saat memasuki aula besar tempat acara berlangsung, semua mata memandangku. Beberapa tersenyum. Beberapa terlihat terkejut. Tapi yang paling mengejutkan adalah wajah yang familiar itu berdiri di sisi barisan tamu kehormatan. Damar, mantan suamiku. Ia mematung melihatku menggandeng lengan Raka. Matanya melebar. Rahangnya mengeras. Ia bahkan menjatuhkan gelas di tangannya. Aku berdiri tegak. Senyumku mengembang perlahan.
Aku bukan lagi Nadia yang diusir, yang dianggap tak berharga. Aku kini adalah istri dari CEO perusahaan tempat Damar hanya menjadi kepala cabang kecil. Dan pesta malam itu akan menjadi awal dari kejutannya. Gemerlap lampu kristal di aula mewah itu berpendar di bola mataku, namun yang paling menyilaukan justru adalah ekspresi kaget Damar. Mantan suamiku. Pria yang dulu tega menalaku saat aku tengah mengandung darah dagingnya sendiri. Pria yang mengusirku bersama perut yang makin membuncit dan hati yang hancur tak bersisa. Kini, dia berdiri di sana, membatu, mulutnya sedikit terbuka, seperti tidak percaya bahwa wanita yang digandeng CEO perusahaannya adalah aku. Nadia, mantan istrinya. Wanita yang dulu dianggap beban. Raka menoleh ke arahku. Kamu baik-baik saja? Aku mengangguk pelan, walau di dalam hatiku ada badai kecil yang mulai berputar. Iya, aku baik. Suaraku berusaha tenang. Aku harus tetap tenang. Aku bukan Nadia yang dulu. Ketika kami duduk di meja VIP, beberapa direktur dan kepala cabang menghampiri. Semua menyapa Raka dengan penuh hormat, beberapa bahkan memberiku ucapan selamat karena telah menjadi istri dari sosok penting yang dihormati. Namun, dari kejauhan, aku tahu Damar terus memandangi kami. Wajahnya seperti tertelan pahitnya kenyataan. Istrinya, Maduku dulu, tidak terlihat di sisinya malam itu. Setelah jamuan makan malam selesai, ada sesi pengenalan keluarga CEO yang baru saja menikah. MC memanggil kami naik ke atas panggung. Bapak Raka baru saja melangsungkan pernikahan beberapa bulan lalu. Dan malam ini, kita semua berkesempatan mengenal sosok wanita hebat yang kini menjadi istri beliau. Aku menggenggam tangan Raka kuat-kuat. Jantungku berdetak kencang saat langkah kami menuju panggung. Semua mata menatap kami, termasuk mata tajam Damar. Perkenalkan, ini istri saya, Nadia. Ia adalah wanita yang penuh keberanian dan kekuatan. Di saat banyak orang memilih pergi, dia memilih bertahan. Dan saya bersyukur bisa memilikinya dalam hidup saya. Tepuk tangan menggema. Aku tersenyum. Senyum kemenangan, bukan untuk membalas dendam, tapi sebagai tanda bahwa aku telah melewati masa tergelapku dan bangkit menjadi diriku yang baru. Saat kembali ke meja, seseorang menghampiri. Nadia? Aku menoleh. Damar berdiri tak jauh dariku. Wajahnya penuh kebingungan dan ketidakpercayaan. Aku mengangguk kecil. Ya, aku Nadia. Kak kamu, istri dari Pak Raka? CEO perusahaan ini. Aku tersenyum. Benar? Ada yang ingin kamu sampaikan, Damar? Ia terdiam, menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala, seperti tak percaya bahwa wanita yang pernah ia usir kini berdiri di atasnya secara status dan martabat. Aku nggak pernah tahu semua ini. Aku kira kamu. Kira aku apa? Mati di jalan? Melahirkan di emperan toko? Nadaku mulai naik sedikit, tapi tetap tenang. Ia tertunduk. Aku salah. Aku terlalu percaya pada istri keduamu? Pada rayuan dan ambisi kalian berdua? Sudahlah, Damar. Penyesalanmu bukan urusanku lagi. Aku sudah selesai dengan masa laluku. Raka mendekat dan menyentuh punggungku lembut. Ada masalah, sayang? Aku menoleh padanya dan menggeleng. Tidak, hanya masa lalu yang terlambat menyadari nilai sebuah wanita. Raka mengangguk pelan, lalu mengajak tanganku menjauh. Namun saat itu, suara Damar memanggil lagi, kini sedikit memohon. Nadia, bolehkah aku melihat anakku? Aku berhenti. Napasku tercekat. Pertanyaan yang selama ini kupikir akan sangat kubenci, ternyata justru membuat hatiku berkecamuk. Anak itu kamu usir sebelum lahir, Damar. Kamu tolak saat dia masih dalam kandungan. Saat aku kesakitan, sendirian, kamu ada di mana? Saat dia menangis kelaparan, kamu sibuk bulan madu dengan istrimu yang kamu pilih di atasku. Damar tertunduk. Aku melanjutkan, dia tidak butuh ayah yang datang ketika semuanya sudah baik. Dia punya ayah sekarang. Dan Raka lah orang itu. Raka mengangguk. Aku yang menggendongnya sejak lahir. Aku yang menjaganya di tengah malam. Aku yang mencintainya tanpa syarat. Damar terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca, namun aku tidak punya sisa simpati lagi untuknya.
Waktu telah mengubur semua kenangan yang ingin dia gali kembali. Beberapa hari setelah pesta, kabar tentang kehadiranku menyebar di kalangan karyawan. Banyak yang membicarakan tentang istri CEO yang dulu ditalak saat hamil. Beberapa bersimpati, beberapa terkejut. Tapi yang paling tak terduga adalah kabar dari Bu Siti. Nak, kamu tahu nggak? Istrinya Damar kabur. Ternyata dia selingkuh sama sopir pribadi mereka. Sekarang Damar jatuh miskin. Rumahnya digadaikan. Aku menatap Bu Siti dengan tenang. Aku tidak ingin tahu lagi tentang mereka, Bu. Tapi, dia sempat datang ke warung. Tanya-tanya soal kamu. Aku hanya menggeleng pelan. Dia sudah menjadi bagian dari masa lalu. Kini aku ingin fokus pada masa depan. Raka, yang mendengar itu, meraih tanganku. Kamu luar biasa, Nadia. Kekuatanmu tak bisa diukur dari apa yang pernah kamu alami, tapi dari bagaimana kamu bangkit setelah semuanya. Aku menunduk, menahan air mata haru. Hari-hariku kini penuh dengan tawa kecil anakku. Aku menjalani hidup sederhana tapi hangat. Di rumah yang penuh cinta, bukan ambisi dan penghinaan. Raka sering pulang lebih awal demi bisa memandikan bayi kami. Ia bahkan belajar mengganti popok, meski canggung. Pernah suatu sore, saat kami duduk di teras bersama bayi yang tertidur, ia bertanya, jika waktu diputar ulang, apa kamu akan tetap memilih jalur hidup seperti ini? Aku tersenyum. Aku akan tetap memilihnya. Karena semua luka membawaku padamu. Dan itu, lebih dari cukup. Raka mencium dahiku. Aku juga berterima kasih pada masa lalu, karena tanpanya aku takkan menemukanmu. Kami saling menatap. Ada ketenangan dalam hatiku. Luka itu memang belum hilang sepenuhnya, tapi aku tahu, aku telah pulih. Dan kini aku bahagia. Sejak malam pesta itu, kehidupanku berubah dalam diam. Bukan karena statusku sebagai istri dari seorang CEO, bukan karena kabar masa laluku yang tersebar di lingkungan perusahaan, melainkan karena pertemuanku kembali dengan Damar membuka pintu lama yang selama ini kukunci rapat-rapat. Aku tak ingin membukanya, tapi sesekali aku masih bisa mencium bau luka di baliknya. Namun hidup terus berjalan. Anak kami, anakku dan Damar, yang kini telah menjadi anak Raka sepenuhnya, tumbuh sehat dan ceria. Senyum kecilnya saat melihatku tiap pagi adalah obat bagi segala perih yang pernah kujalani. Raka memberikan segalanya, waktu, kasih sayang, ketenangan. Bahkan lebih dari yang pernah kuminta. Pagi itu, aku sedang menyiapkan sarapan untuk Raka yang akan berangkat rapat. Di sela-sela mengejar anak kami yang baru bisa merangkak dengan cepat, aku mencium aroma kopi yang diseduh Raka sendiri. Pagi, istriku yang paling cantik, sapanya dengan senyum hangat. Pagi, suami terbaik di dunia, balasku sambil tertawa. Raka memelukku dari belakang, kemudian menatap anak kami yang duduk di lantai, memainkan sendok plastik. Nadia, katanya sambil menghela napas pelan, aku tahu kamu sedang menyimpan sesuatu. Aku terdiam. Jari-jariku berhenti mengaduk telur. Aku lihat caramu memandangi Damar malam itu. Kamu bukan perempuan yang menyimpan dendam, tapi kamu juga bukan perempuan yang lupa. Aku menoleh padanya. Aku tidak ingin menyakitimu, Raka. Tapi memang, luka itu masih ada. Kadang terbayang saat malam menjelang. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena luka itu terlalu dalam untuk hilang begitu saja. Raka mengangguk. Dan kamu berhak merasakannya. Aku di sini bukan untuk menghapus masa lalumu, tapi untuk menjadi bagian dari penyembuhanmu. Hatiku meleleh. Raka memang tidak sempurna, tapi caranya mencintaiku adalah hal paling sempurna yang pernah aku rasakan. Beberapa hari kemudian, Bu Siti datang ke rumah. Wajahnya tampak khawatir. Nak Nadia, maaf aku datang mendadak. Tadi aku lihat Damar di depan warung. Dia duduk lama sekali, kelihatan seperti orang linglung. Aku hanya mengangguk, menaruh teh untuk Bu Siti di meja. Aku dengar dia kehilangan banyak hal. Ya, istrinya kabur, uangnya habis. Dia tinggal di rumah kontrakan sempit sekarang. Kayaknya dia benar-benar jatuh, Nak. Aku terdiam. Sejujurnya, aku tidak berharap ini terjadi. Aku tidak pernah ingin dia menderita.
Aku hanya ingin dia merasakan apa artinya kehilangan orang yang dulu dia buang. Malamnya, saat Raka sudah tidur dan anak kami terlelap di boksnya, aku duduk di teras rumah, memandang langit yang bertabur bintang. Aku berpikir, mungkin sudah saatnya aku benar-benar menutup pintu masa lalu itu, bukan hanya menguncinya. Esok harinya, aku datang ke warung. Sudah lama aku tak ke sana, semenjak menikah dan fokus mengurus anak. Saat aku duduk bersama Bu Siti di sudut belakang, Damar muncul. Langkahnya ragu, wajahnya tirus. Nadia? Aku menatapnya dengan tenang. Silakan duduk, Damar. Ia duduk perlahan, seperti takut gerakannya menyinggungku. Aku nggak mau ganggu kamu. Aku cuma ingin minta maaf. Bukan supaya kamu memaafkan. Aku cuma merasa perlu mengatakannya. Karena tiap malam, wajahmu dan anak kita selalu muncul dalam mimpi burukku. Aku mengangguk. Aku tahu rasa bersalah itu berat. Tapi aku sudah lama memaafkan. Bukan untuk kamu. Untuk diriku sendiri. Damar menghela napas berat, lalu memandangku penuh penyesalan. Dia laki-laki yang baik. Raka, aku bisa lihat itu dari caramu tersenyum sekarang. Aku yang bodoh, terlalu sombong dulu. Aku tersenyum lemah. Kamu tidak perlu terus menyiksa dirimu. Jalani hidupmu. Temukan cara untuk bahagia dengan pilihanmu yang sekarang. Damar menunduk. Boleh aku sesekali melihat anak kita dari jauh? Aku menggigit bibir. Pertanyaan itu sulit. Dia belum tahu siapa kamu. Tapi suatu hari, mungkin aku akan menceritakannya. Saat dia cukup dewasa untuk mengerti. Sekarang, biarkan dia tumbuh tanpa bayang-bayang konflik. Damar mengangguk. Air matanya menetes. Untuk pertama kalinya, aku merasa ia benar-benar menyesal, bukan karena kehilangan status atau kenyamanan hidup, tapi karena kehilangan keluarga yang dulu ia abaikan. Hari berganti. Luka itu pelan-pelan menyusut. Aku mulai kembali menulis, hobi lamaku sebelum semua badai datang. Dengan dukungan Raka, aku membuat blog pribadi yang menceritakan perjalananku, bukan sebagai curhat, tapi sebagai penguat bagi perempuan-perempuan lain yang mungkin mengalami hal serupa. Tulisan-tulisanku mendapat banyak tanggapan positif. Banyak perempuan yang merasa terwakili, merasa tak sendiri. Raka bahkan membuatkan platform khusus untuk tulisanku, dan perlahan aku mulai diundang sebagai pembicara di seminar motivasi. Hidupku kini bukan hanya tentang rumah tangga, tapi juga tentang memberi arti. Sore itu, Raka pulang lebih cepat. Ia membawa sebuah map dan tersenyum penuh teka-teki. Ada apa ini? Tanyaku curiga. Ini untukmu, katanya, menyerahkan map itu. Aku membuka dan membaca pelan-pelan. Mataku membulat. Kamu menyerahkan saham perusahaan padaku. Raka mengangguk. Sebagian. Karena kamu bukan hanya istri CEO. Kamu adalah perempuan yang menginspirasi. Aku ingin kamu punya kendali. Punya kekuatan. Aku menatapnya tak percaya. Tapi, ini terlalu besar, Raka. Ia memelukku. Tidak ada yang terlalu besar untuk perempuan sekuat kamu, Nat. Kini, hidupku benar-benar berubah. Dari perempuan yang dulu diusir dalam keadaan hamil, hingga menjadi ibu dari seorang anak ceria, istri dari pria luar biasa, dan sosok yang dipercaya mengelola sebagian besar perusahaan. Tapi lebih dari itu semua, aku bangga pada diriku sendiri. Karena aku tidak hancur oleh masa lalu. Aku tidak tenggelam dalam kebencian. Aku bangkit, pelan tapi pasti. Dan ketika aku menatap wajah anakku, aku tahu, semua luka itu tidak sia-sia. Hari itu udara begitu cerah, langit tampak biru bersih tanpa awan. Di rumah, suasana terasa sedikit berbeda dari biasanya. Aku dan Raka sibuk mempersiapkan diri menghadiri pesta ulang tahun perusahaan yang akan digelar malam nanti. Ini adalah pesta besar tahunan, ajang temu seluruh karyawan, mitra, dan para pejabat penting yang terlibat dalam perkembangan perusahaan. Sayang, kamu yakin mau ikut? Tanya Raka sambil mematutkan dasi di depan cermin. Aku sedang menggendong anak kami yang kini sudah berusia hampir setahun. Aku yakin. Aku nggak mau sembunyi terus. Sudah waktunya aku berdiri di sampingmu, bukan hanya sebagai istrimu, tapi sebagai salah satu pemegang saham perusahaan ini.
Raka menatapku melalui pantulan cermin, senyumnya hangat. Aku bangga padamu, Nat. Aku mengangguk pelan, mencoba menenangkan jantungku yang berdetak lebih cepat. Mungkin karena ini pertama kalinya aku muncul secara resmi sebagai istri Raka di hadapan semua orang, termasuk kemungkinan bertemu kembali dengan Damar. Malam pun tiba. Balai pertemuan tempat pesta digelar sudah dihias megah. Karpet merah dibentangkan dari pintu masuk hingga ke panggung utama. Lampu-lampu gantung kristal menghiasi langit-langit, memberikan cahaya hangat dan mewah. Aku mengenakan gaun panjang berwarna biru gelap dengan detail sederhana namun elegan. Raka menggenggam tanganku erat saat kami memasuki ruangan. Suara bisik-bisik mulai terdengar, tatapan dari tamu-tamu mulai tertuju padaku. Apa itu istri Pak Raka? Wah, cantik ya, tapi sepertinya dia bukan dari kalangan atas. Katanya mantan pegawai warung makan. Bisikan-bisikan itu tidak menggangguku seperti dulu. Kini aku belajar bahwa apapun omongan orang lain tidak akan mengubah siapa diriku yang sebenarnya. Raka menyambut beberapa tamu, sesekali memperkenalkanku dengan bangga. Ini istriku, Nadia. Beberapa orang terkejut, beberapa mencoba menutupinya dengan senyum kikuk, dan ada pula yang benar-benar tulus menyambutku. Aku menikmati momen itu. Aku merasa berharga. Namun, detik itu juga, aku melihat sosok yang membuat langkahku sempat terhenti. Damar. Dia berdiri di dekat meja hidangan, mengenakan jas hitam yang jelas dipinjam atau sewaan. Wajahnya tampak lebih kurus, namun matanya masih menyimpan sisa-sisa keangkuhan masa lalu. Ia menatapku. Pandangannya seperti menelan seluruh keberadaanku malam itu. Seolah tak percaya dengan siapa aku berdiri, dengan siapa aku berjalan masuk ke dalam pesta ini. Damar hanya bisa mematung. Aku mengangguk kecil padanya. Sebuah isyarat tenang. Aku tak akan merendah, tak juga membalas dendam. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku bisa bahagia tanpanya. Acara berlangsung dengan meriah. Raka naik ke panggung, menyampaikan pidato. Ia menyebutkan satu persatu nama orang-orang penting yang membantu perkembangan perusahaan, hingga tiba saatnya ia menyebut aku. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada istri saya, Nadia. Dia bukan hanya pendamping hidup saya, tapi juga sosok yang penuh inspirasi. Dari perempuan yang pernah tersingkirkan, kini ia menjadi penguat bagi saya dalam setiap keputusan besar. Tepuk tangan bergemuruh. Aku berdiri pelan, memberi salam hormat pada para tamu. Sekilas aku menoleh ke arah Damar, dan melihat matanya berkaca-kaca. Dia mungkin baru menyadari bahwa perempuan yang dulu dia usir dari rumah dalam keadaan hamil, kini berdiri di atas panggung kehormatan. Setelah acara usai, aku membawa anak kami ke ruangan khusus di belakang untuk menyusui. Tak kusangka, Damar menyusul diam-diam. Wajahnya ragu-ragu, namun tatapannya penuh ketulusan yang baru pertama kali kulihat. Nadia, aku minta waktu sebentar. Aku memeluk anak kami erat. Silakan. Damar berdiri agak jauh dariku. Aku nggak pernah bayangkan kamu bisa sampai di titik ini. Dulu aku pikir, kamu cuma perempuan biasa. Lemah, menyusahkan, tapi aku salah. Aku hanya menatapnya, diam. Aku bukan mau minta kembali. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Dalam, Nat. Setiap malam aku menyesal. Aku menghela napas. Penyesalan memang datangnya belakangan, Dam. Tapi hidupku sudah sangat jauh berbeda sekarang. Aku punya suami yang mencintaiku tulus, anakku tumbuh sehat dan bahagia. Dan kamu sudah membuat pilihanmu sendiri waktu itu. Damar menunduk. Aku ingin, kalau suatu hari anak kita ingin tahu siapa ayah kandungnya, kamu izinkan aku bicara padanya. Aku mengangguk. Jika waktunya tiba, dan jika dia memang ingin tahu, aku tak akan melarang. Seketika matanya berbinar. Terima kasih. Ia berbalik dan pergi tanpa kata. Aku mengelus kepala anakku, dan tersenyum kecil. Luka itu mungkin belum sepenuhnya hilang, tapi kini aku sudah tahu bagaimana menjalaninya dengan kepala tegak. Beberapa minggu setelah pesta, kehidupanku semakin stabil. Aku mulai banyak diundang sebagai pembicara, membuka pelatihan kecil untuk para ibu tunggal, dan Raka selalu mendukung setiap langkahku.
Kami pun pindah ke rumah baru yang lebih luas dan nyaman. Aku mendesain ruang khusus untuk anak-anak jalanan belajar membaca dan menulis, sesuatu yang dulu juga menjadi impianku saat kecil. Aku tahu rasanya hidup tanpa harapan, dan kini aku ingin menjadi harapan itu untuk orang lain. Di sebuah seminar perempuan, aku menceritakan pengalamanku tanpa menyebut nama tokoh-tokohnya. Banyak perempuan menangis, tersentuh, dan beberapa bahkan memelukku. Seorang wanita muda mendekat dan berkata, "Kak Nadia, aku juga ditinggal saat sedang hamil. Aku merasa hancur. Tapi setelah dengar cerita kakak, aku jadi semangat lagi." Aku tersenyum haru. "Kamu nggak sendiri. Jangan pernah merasa rendah karena orang lain meninggalkanmu. Karena yang kuat itu bukan yang bertahan dalam kenyamanan, tapi yang bangkit dari kehancuran." Suatu sore, saat aku duduk di balkon sambil menulis, Raka mendekat dengan secangkir teh. "Apa yang kamu tulis hari ini?" tanyanya. Judulnya, "Perempuan yang Diusir, Kini Berdiri di Panggung Kehormatan." Raka tersenyum. "Itu kamu." Aku menyandarkan kepala di bahunya. "Kamu tahu, hidup memang tak selalu adil. Tapi selalu ada jalan bagi mereka yang bersabar." Ia mengecup keningku. "Dan aku akan selalu ada di sisimu." Setelah pesta perusahaan yang mengubah segalanya, hari-hari terasa lebih tenang. Aku semakin terbiasa menjalani peran baruku. Sebagai istri dari seorang CEO, ibu dari seorang malaikat kecil yang tumbuh sehat dan cerdas, serta pembicara yang kerap diundang untuk menginspirasi perempuan lain. Namun, walau hidupku tampak ideal di mata banyak orang, sesungguhnya dalam hatiku, masih ada luka yang belum benar-benar sembuh. Luka itu berasal dari masa lalu yang terlalu menyakitkan. Momen ketika aku diusir saat hamil 7 bulan, berdiri di pinggir jalan dengan perut besar dan tanpa arah, ditinggalkan oleh pria yang dulu kupanggil suami. Suatu sore, aku membuka pesan dari yayasan sosial tempatku menyumbang sebagian keuntungan dari bisnis kecil yang kini aku kelola bersama Raka. Mereka mengundangku untuk datang ke acara pelatihan wirausaha bagi perempuan korban KDRT dan penelantaran. Hatiku langsung tergerak. Aku tahu aku harus datang. "Sayang, besok aku ke yayasan." "Ya." "Mereka undang aku jadi pembicara," ucapku saat makan malam bersama Raka. Raka mengangguk. "Tentu. Aku bisa antar, kalau kamu mau." Aku tersenyum. Aku ingin sendiri dulu. Aku butuh ruang untuk benar-benar terhubung dengan mereka. Aku merasa, aku masih punya utang pada perempuan-perempuan seperti aku dulu. Keesokan harinya, aku datang ke yayasan dengan mengenakan blus sederhana dan celana panjang longgar. Aku tidak ingin tampil berlebihan. Aku ingin mereka tahu bahwa aku adalah bagian dari mereka, bukan seseorang yang hanya berbicara dari menara gading. Ruangan sederhana itu dipenuhi belasan perempuan. Ada yang membawa anak, ada yang masih menangis meski acara sudah dimulai, dan ada pula yang tampak kuat walau jelas menyimpan duka. Aku berdiri di depan mereka, mengambil napas panjang. "Namaku Nadia, aku memulai. Aku adalah seorang ibu, seorang istri, dan juga seorang perempuan yang dulu pernah diusir dari rumah oleh suami sendiri saat aku hamil 7 bulan. Ruangan seketika hening. Aku tidak punya orang tua, tidak ada saudara. Aku berdiri sendirian di dunia ini. Aku tidur di emperan toko selama 2 malam, makan dari belas kasih orang, lalu akhirnya aku mendapat pekerjaan di warung makan kecil." Suara isak mulai terdengar dari sudut ruangan. Tapi dari titik paling rendah itu, aku dipertemukan dengan seseorang yang melihat aku bukan dari masa laluku, bukan dari keadaanku, tapi dari ketulusan dan keberanian yang kupunya. Mataku mulai berkaca-kaca. Dan sekarang, aku berdiri di sini, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk mengatakan pada kalian semua, kalian pun bisa bangkit. Beberapa perempuan maju memelukku. Kami menangis bersama, saling menguatkan. Tidak ada yang lebih indah daripada luka yang berubah menjadi cahaya bagi orang lain. Sore hari setelah acara itu, aku berjalan sendirian menyusuri trotoar kota. Angin sejuk meniup rambutku. Aku melewati taman tempat dulu aku pernah duduk termenung sambil mengusap perut hamilku yang lapar. Aku melihat bangku yang sama. Aku berhenti di sana, duduk perlahan. Disitulah dulu aku menangis tanpa suara. Dulu aku bertanya, "Tuhan, apa aku akan mati di sini?"
Dan sekarang aku duduk di tempat yang sama, namun dengan perasaan yang sangat berbeda. Aku menyentuh perutku yang kini sudah rata, mengenang anakku yang sudah bisa memanggil, Mama, dengan lantang. Aku tersenyum. Terima kasih, Tuhan, karena kau tidak pernah benar-benar meninggalkanku. Malam harinya, saat aku sedang menyusui anak kami, Raka masuk ke kamar dan duduk di sampingku. Ia menyeka rambutku yang sedikit basah karena keringat. Gimana tadi acaranya? Tanyanya lembut. Aku menangis, banyak, jawabku pelan. Tapi bukan karena sedih. Tapi karena bersyukur. Raka tersenyum. Aku bangga padamu. Aku juga bangga padamu. Kamu sudah membuat aku percaya kalau cinta bisa tumbuh bahkan di saat hati penuh luka. Ia menggenggam tanganku, memandang anak kami yang sudah mulai terlelap. Aku mencintai kamu bukan karena masa lalumu, tapi karena siapa kamu saat ini, dan karena kamu tidak pernah menyerah. Aku menyandarkan kepala di bahunya. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku nggak akan sampai sejauh ini. Raka mencium keningku lama. Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan tahu apa itu cinta yang sebenarnya. Seminggu kemudian, kami menerima undangan resmi untuk menghadiri acara penghargaan sosial yang diadakan oleh pemerintah kota. Salah satu kategori yang akan diberikan adalah Perempuan Inspiratif tahun ini, dan namaku tercantum dalam nominasi. Aku terdiam saat membaca undangannya. Raka yang melihatku membeku, langsung mendekat. Kamu pantas mendapatkannya. Tapi aku bukan siapa-siapa, Raka. Aku hanya... Kamu bukan, hanya... Apa, Nat? Kamu adalah bukti nyata bahwa luka bisa disembuhkan, bahwa perempuan bisa bangkit bahkan dari titik paling kelam sekalipun. Dan kamu melakukannya tanpa dendam, tanpa benci. Kamu layak. Hari penghargaan tiba. Ruangan itu dipenuhi perempuan dari berbagai latar belakang, pengusaha sukses, aktivis, guru, dokter. Aku nyaris ingin mundur karena merasa tidak pantas berdiri di tengah mereka. Namun saat namaku diumumkan sebagai pemenang, semua keraguan sirna. Aku melangkah ke atas panggung, menggenggam trofi kecil yang indah, dan mengambil mikrofon. Saya berdiri di sini bukan sebagai perempuan yang sempurna. Saya berdiri di sini sebagai perempuan yang pernah jatuh, yang pernah kehilangan segalanya, yang pernah ditolak bahkan saat membawa anak dalam kandungan. Tapi saya juga perempuan yang memutuskan untuk bangkit. Dan saya ingin semua perempuan tahu, kalian juga bisa. Sorak-sorai memenuhi ruangan. Dan dari sudut ruangan, aku melihat wajah yang tak asing lagi. Damar. Ia berdiri paling belakang. Tidak seperti waktu pesta perusahaan dulu, kali ini dia tidak datang dengan tatapan heran, tapi dengan wajah yang tulus. Ia bahkan menepuk tangannya, memberi selamat. Aku mengangguk padanya. Bukan dengan marah, bukan dengan dendam, tapi dengan penuh damai. Selesai acara, ia sempat mendekat dan berbisik, "Kamu memang jauh lebih dari yang pernah aku bayangkan, Nat." Aku tersenyum. Aku hanya berjuang untuk hidup, seperti semua perempuan di ruangan ini. Terima kasih sudah membesarkan anakku, tambahnya lirih. Aku menatapnya, kali ini tanpa beban. Aku tidak pernah mengajarkan anak kita untuk membenci siapapun. Dia akan tumbuh dengan cinta. Itu yang penting. Damar terdiam, lalu mengangguk pelan dan melangkah pergi. Malam itu, Raka membawaku ke tempat yang belum pernah kami kunjungi sebelumnya. Sebuah rumah kecil yang sedang dalam tahap renovasi. Ia menggenggam tanganku dan berkata, "Ini tempat yang akan jadi pusat pelatihan gratis untuk perempuan. Kita akan bangun tempat ini jadi rumah harapan. Dan kamu yang akan memimpinnya." Mataku membelalak. "Raka? Ini terlalu besar." "Tidak ada yang terlalu besar untuk perempuan yang pernah tidur di emperan tapi tidak menyerah pada hidup," jawabnya yakin. Aku memeluknya. Tangisku pecah. Ini bukan hanya tentang aku lagi. Ini tentang perempuan-perempuan yang pernah tersakiti, ditinggalkan, dilukai, dan memilih untuk tetap berdiri. 3 tahun berlalu sejak hari di mana aku diusir dari rumah oleh suamiku sendiri saat perutku membuncit 7 bulan. Dan sekarang, aku berdiri di atas panggung megah bersama Raka,
suamiku yang mencintai aku dan anakku dengan tulus, menerima penghargaan sosial atas kontribusi kami membangun pusat pelatihan gratis untuk perempuan penyintas kekerasan dan penelantaran. Hidup yang dulu rasanya sudah tamat, kini justru menjadi awal yang indah. Tapi ada satu momen lagi yang menunggu. Sebuah pertemuan yang Tuhan simpan untuk waktu yang tepat. Hari itu, perusahaan Raka merayakan ulang tahun berdirinya yang ke-20. Acara dibuat besar-besaran, dihadiri para direktur dari seluruh cabang, klien, investor, bahkan beberapa perusahaan rekanan. Aku ikut hadir sebagai istri CEO, tapi lebih dari itu, aku kini menjabat sebagai direktur utama lembaga sosial yang kami rintis. Aku datang dengan mengenakan kebaya modern berwarna biru muda. Rambutku disanggul rapi, makeupku natural namun menonjolkan ketegasan mataku. Di sisi kananku berdiri Raka, gagah dalam setelan jas hitamnya, dan di sisi kiriku, putra kecilku, Arga, kini berusia 3 tahun, yang berlarian kecil sambil memanggil, "Mama, Mama, lihat balon." Aku menggandeng tangan kecilnya sambil tersenyum. Senyum yang tak pernah kupunya saat masih bersama Damar, mantan suamiku. Acara berlangsung meriah. Sambutan demi sambutan, hiburan, pameran inovasi, bahkan ada booth sosial dari yayasan kami. Dan ketika sesi makan malam berlangsung, salah satu MC mengumumkan, "Kita juga kehadiran tamu penting malam ini, yaitu salah satu vendor utama dan partner lama perusahaan, Bapak Damar Yudhistira dari PT Surya Cipta Abadi." Darahku seakan berhenti mengalir sejenak. Nama itu masih terdengar jelas meski sudah lama tak kusebut. Aku spontan menoleh ke arah pintu masuk ballroom. Dan di sanalah dia berdiri. Damar. Ia mengenakan jas biru tua, rambutnya disisir ke belakang seperti biasa. Namun, kini wajahnya tampak jauh lebih kusam dan tirus. Ia menatap sekeliling ruangan dengan senyum yang kaku, sampai akhirnya pandangannya tertumbuk padaku. Ia tertegun. Tatapannya membeku. Matanya membelalak ketika ia melihat siapa yang berdiri di sampingku dan siapa yang kugandeng erat. Raka juga melihat ke arah yang sama. Ia tidak terkejut, hanya tersenyum kecil sambil meremas tanganku. "Tenang, kamu tidak sendiri." Damar mencoba tetap tenang saat menghampiri kami. Ia datang sendirian. Tak ada Liana, madunya dulu, yang selalu dibanggakannya. Bahkan dari gosip yang beredar, Liana telah pergi meninggalkan Damar setelah perusahaan mereka mengalami kemunduran besar akibat konflik internal. "Nah, dia anakmu?" tanya Damar perlahan sambil menatap Arga yang sedang mengunyah kue kecil di pangkuanku. Aku mengangguk, menatapnya tanpa ragu. "Namanya Arga?" kataku pelan. "Anak yang kamu buang bersama ibunya dulu." Wajah Damar memucat. Ia menunduk. Aku menyesal. Aku menghela napas, kali ini tanpa emosi. "Penyesalanmu tidak akan mengembalikan malam-malam dingin di jalanan saat aku hamil tua. Tidak akan menghapus rasa sakit saat aku merasa sendirian melahirkan anak ini." Damar menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku salah memilih? Nah, aku pikir Liana lebih bisa membawaku pada hidup yang lebih baik. Tapi ternyata, dia meninggalkanku saat aku terpuruk. Aku mengangguk pelan. "Lalu kenapa kamu di sini malam ini?" "Perusahaanku hampir bangkrut. Aku coba cari kerja sama dengan Raka. Aku tak tahu dia suamimu sekarang." Aku tersenyum tipis. "Kamu datang untuk menyelamatkan bisnis. Sementara aku dulu hanya ingin diselamatkan sebagai manusia." Kalimat itu membuatnya terdiam lama. Aku lalu menoleh ke arah Raka. "Mas, ini Damar, ayah biologis Arga." Raka tersenyum ramah dan mengulurkan tangan. "Terima kasih sudah hadir. Tapi mohon maaf, untuk kerjasama, kami tidak bisa menerima perusahaan yang tidak transparan dan punya banyak utang yang belum lunas." Tegas, lugas, tapi tetap santun. Damar menunduk, menerima penolakan itu dengan wajah pahit. Sebelum ia pergi, aku sempat berkata, "Damar, aku sudah memaafkanmu. Tapi tidak akan pernah melupakan pelajaran yang aku dapat darimu." Damar menatapku, kali ini lebih dalam. "Kamu jauh lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan." "Karena aku terpaksa," jawabku mantap. "Karena kalau aku nggak kuat, aku akan mati." Ia menatap Arga untuk terakhir kalinya, lalu pergi,
meninggalkan bayangan masa lalu yang akhirnya benar-benar tuntas. Malam itu, setelah pesta berakhir dan Arga tertidur pulas di kamar hotel tempat kami menginap, aku duduk di balkon bersama Raka, memandangi langit malam yang cerah. Aku masih nggak nyangka. Dunia benar-benar berputar, ya, gumamku pelan. Raka merangkul pundakku. Dunia memang berputar, tapi kamu sendiri yang memilih untuk berdiri, bukan tetap di bawah. Aku menghela napas. Dulu aku merasa hidupku berakhir. Tapi ternyata, Tuhan hanya sedang menyiapkan awal yang baru. Raka menatapku penuh cinta. Awal yang lebih baik, lebih bahagia, dan penuh makna. Aku menoleh padanya. Terima kasih, Mas. Karena kamu, aku tahu rasanya dicintai tanpa syarat. Raka menggenggam tanganku erat. Dan terima kasih karena sudah memilih bertahan. Karena kamu, aku tahu arti mencintai perempuan yang kuat. Kami saling menatap, lalu tertawa kecil. Di dalam kamar, Arga mengigau pelan. Mama? Aku bergegas masuk dan duduk di sampingnya. Kucium dahinya, membetulkan selimutnya. Aku akan selalu bersamamu, Nak, bisikku. Mama tidak akan biarkan siapapun menyakitimu, seperti dulu Mama disakiti. Beberapa bulan kemudian, pusat pelatihan, Rumah Harapan, resmi dibuka. Perempuan-perempuan dari berbagai penjuru datang untuk belajar menjahit, memasak, membuat kerajinan, bahkan belajar cara mengelola keuangan dan memulai usaha. Aku berdiri di depan mereka di hari pembukaan, mengenakan seragam kerja dan tidak menggunakan gelar apapun. Hanya namaku, Nadia. Di tempat ini, tidak ada kata hinaan. Tidak ada, mantan, yang bisa menghancurkan harga diri kalian. Di sini, kita sama-sama perempuan yang ingin bangkit. Dan dari barisan peserta, aku melihat seorang perempuan muda menggendong bayinya, dengan mata yang penuh harap, sangat mirip dengan aku dulu. Hidupku kini bukan lagi tentang balas dendam. Bukan tentang membuat Damar menyesal, atau membuktikan bahwa aku lebih baik dari Maduku dulu. Hidupku kini tentang memberikan arti. Tentang melanjutkan cerita yang hampir terhenti, menjadi kisah baru yang bisa menyelamatkan orang lain. Dan untuk itu semua, aku bersyukur telah ditalak di depan Maduku saat aku hamil 7 bulan. Karena dari sana, aku belajar menjadi perempuan yang utuh. Perempuan yang tidak hancur karena ditinggalkan, tapi justru tumbuh karena dipaksa untuk bangkit.